Untuk kalian pegawai Alfamart dan Indomart, waspada, hati-hati. Sebentar lagi kalian berhenti. Siap-siap cari pekerjaan lain. Karena apa? Karena akan ditutup oleh Koperasi Desa Merah Putih. Ini dia. Kalau Kopdes itu sudah berjalan, sejatinya Alfamart dan Indomaret stop. Tidak perlu lagi pakai OSS apa tadi. Saya kira pemerintah harus berpihak, Pak. Buat apa kita membangun Kopdes tapi Alfamart sama Indomaret atau sejenisnya merajalela? Tuh, gimana? Itu Menteri Desa loh yang ngomong. Siap-siap. Koperasi Desa Merah Putih akan merajalela di negeri ini. Di setiap desa akan ada Kopdes yang sukses, yang berhasil dan laris. Sementara tuh Alfamart, Indomart dan minimarket lain-lain atau toko-toko yang lain dah tutup semuanya, hancur semua karena Kopdes. Karena Kopdes itu dikelola oleh pemerintah, maka usaha yang dikelola oleh pemerintah akan sukses, akan berhasil, akan banyak yang beli. Nggak percaya? Buktikan aja nanti bangkrut atau makin sukses. Kalian yakin nggak kalau Koperasi Desa Merah Putih yang dikelola oleh pemerintah ini bakal sukses? Kalau aku sih nggak bakal sukses ya. Ya, sesuatu usaha yang dipegang pemerintah itu kan pasti banyak itunya, banyak korupsinya, banyak penggelapan. Pegawai Alfamart, Indomaret sekarang mulai melamar lah jadi pegawai Koperasi Desa Merah Putih sebelum Koperasi Desa Merah Putih bangkit, sukses dan berjaya. Oke? Guys, kalian udah dengar pernyataan ini, guys? Kalau Kopdes itu sudah berjalan, sejatinya Alfamart dan Indomaret stop. Saya kira pemerintah harus berpihak, Pak. Buat apa kita membangun Kopdes tapi Alfamart sama Indomaret atau sejenisnya merajalela? Dia tidak tahu lawan sesungguhnya siapa. Lawan sesungguhnya bukan pemain besar itu. Lawan sesungguhnya adalah, kalau Bapak pernah dengar nih, Madura Mart. Open 24/7, kiamat pun setengah hari. Coba dah tuh lu kira-kira, Kopdes kira-kira kuat nggak tuh punya operasional 24/7 dengan supply chain yang by request? Bang, besok ada dong galon yang merek ini. Besok ada. Bang, punya Indomie yang rasa ini nggak? Besok dicariin. Besok beneran ada. Kuat nggak supply chain kayak gitu? Lagian logikanya di mana sih? Kalau misalnya memang Indomaret dan Alfamart memang sudah memonopoli pasar minimarket, terus mau dimatiin nih, yang jadi monopoli siapa? Maskapai penerbangan aja duopoli pada rugi. Listrik gimana? Kereta, apa kabar? Jadi yang salah monopolinya atau yang ngatur pasar sih? Zulhas bilang 80.000 Koperasi Merah Putih siap kalahkan Alfamart dan Indomaret. Pernyataan itu disampaikan Zulkifli Hasan saat meninjau Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Bandung. Pemerintah mengklaim sudah terbentuk lebih dari 80.000 koperasi di seluruh Indonesia. Jumlah itu bahkan disebut melampaui total gerai Indomaret sekitar 23.000 dan Alfamart lebih dari 20.000. Serta digadang-gadang bisa menyerap jutaan tenaga kerja. Yang bener. Keren juga ya, tapi koperasi itu bukan lomba banyak-banyakan. Yang penting itu hidup nggak, ada barangnya nggak, laku nggak. Jangan sampai cuma ramai pas peresmian, tapi setelah itu sepi pembeli. Minimarket modern bisa segitu banyak karena sistemnya rapi dan konsisten, bukan cuma karena jumlahnya. Ngomong bisa ngalahin retail raksasa itu gampang, yang susah itu konsisten. Kalau koperasi cuma dijadikan proyek kebanggaan angka, ujung-ujungnya kalau nggak jalan, rakyat juga yang kecewa. Share lebih banyak yang aware. Udah dengar statement ini? Kalau Kopdes itu sudah berjalan, sejatinya Alfamart dan Indomaret stop. Beginilah strategi licik bisnis pemerintah. Mau bangun bisnis koperasi desa, tapi mematikan bisnis orang lain. Alfamart, Indomaret yang udah menyerap ratusan ribu tenaga kerja aja bisa dimatiin. Besok-besok bisa warung Madura yang dimatiin. Karena dianggap mengancam bisnis koperasi desa. Pemerintahnya rupanya takut bersaing. Koperasi Merah Putih alias KDMP bersaing dengan Indomaret dan Alfamart. Kopdes itu sudah berjalan, sejatinya Alfamart dan Indomaret stop. Buat apa kita membangun Kopdes tapi Alfamart sama Indomaret atau sejenisnya merajalela? Alfamart dan Indomaret disebut monopoli dagang. Persaingan dagang semacam apa ini? Di dalam ribuan yang sudah terbangun Alfa dan Indomaret itu ada di antaranya saudara-saudara kita yang mencari nafkah di sana, Pak. Bakal aya ribuan anu ngalanggur. Kan di
sangka jadi karyawan Koperasi Desa Merah Putih. Hei, dangukeunnya. Mereka yang sudah lama menggantungkan hidupnya menjadi karyawan Alfa dan Indomaret sudah punya kepastian hukum, kepastian penghasilan, DMP. Meskipun sababaraha hiji nu geus jadi, tapi kan can rata, kene ngawang-ngawang. Ketika konsep bisnis koperasi akan mentransformasi sistem bisnis Alfa jeung Indomaret. Tapi kudu optimis bahwa KDMP itu bakal jalan. Meskipun jalan di tempat. Beberapa desa masih mengeluhkan tentang masalah regulasi pembangunan desa itu sendiri. Nu teu boga lahan yang gedung koperasi. Jeung teu apa nu ngabangunan di mana? Mandor nasaha, kulit nasaha. Beberapa daerah ulang menemukan nu nyarieun koperasi teu teu nyieun plang saha nu nyieunna. Cik atuh Pak, konsep koperasi desa teh tong disaruakeun jeung anu aya di daerah perkotaan. Di desa mah Pak masih kena kajangkau warung anu gigireun imah. Kudu aya koperasi anu jiga Indomaret gitu di dinya. Coba Bapak turun ke handap gila. Tong ngagunakeun kekuasaan demi mementingkan mulusnya program berjalan. Rakyat sih di handap fine-fine wae nya. Lamun misalkan konsep koperasi Merah Putih ieu bisa pro jeung rakyat. Jeung ngangkat potensi lokal seperti misalkan produksi-produksi lokal nu di daerah dinya. Teu mare ngangkat daerah lokal kumaha. Penyediaan mobil operasional koperasi wae ge ngadatangkeun ti India. Indonesia kan punya produk kendaraan yang diproduksi oleh anak bangsa. Contohnya mobil SMK. Tapi kan mobil SMK terjalan. Bukan terjalan tapi kabar. Terus kemana tuh nanyakan kabar? Tanya we ka Wapres kan Bapak nanya, tapi optimis lah bahwa koperasi Merah Putih ya pasti jalan. Jalan di tempat. Ingat bos, tong ngagunakeun kekuasaan demi kepentingan satu golongan. Indomaret dan Alfamaret membunuh UMKM katanya. Pertanyaan gue cuma satu, kenapa diizinin buka kalau tahu membunuh UMKM? Siapa yang mengizinin buka? Dan kemudian berapa banyak lapangan kerja yang dibuka sama Alfamart dan Indomaret? Ini gue nggak di-endorse ya. Tapi istri gue dulu kerja di Alfamart biar bisa kuliah. Ada nggak pemerintah bantu biar orang nggak mampu kuliah bisa kuliah? Bidik misi, oke, nggak semuanya dapat. Emang kuliahnya gratis, bayar. Kerjalah di Alfamart. Kemudian, yang ketiga, daripada nuduh yang enggak-enggak, kenapa nggak mencoba mengintegrasikan UMKM ke Alfamart dan Indomaret di sekitarnya? Jadi barang-barang di Alfamart dan Indomaret itu bukan cuma barang-barang retail nasional, tapi barang-barang UMKM sekitar. Itu kan jualannya channelnya lebih bagus daripada sekedar komplain yang begitu. Untung nggak jadi wapres. Kalau barang-barang UMKM bisa dijual di Alfamart dan Indomaret, which is sudah kejadian sama salah satu UMKM di Tegal yang punya temen gua. Apa nggak berpikir seperti itu daripada mengeluarkan opini yang datanya tidak jelas dan membuat rakyat bertanya-tanya dari sekelas seorang menteri? Kalau Kopdes itu sudah berjalan, sejatinya Alfamart dan Indomaret di stop. Buat apa kita membangun Kopdes tapi Alfamart sama Indomaret atau sejenisnya merajalela? Jujur gue malu dengernya. Gimana Kopdes Merah Putih ini mau berhasil kalau logika pejabatnya aja kayak gini? Tapi gue paham sih kenapa dia ngomong kayak gitu. Nih ya, lo bayangin PLN dan Pertamina yang nyaris nggak ada pesaingnya aja. Tiap tahun kita dengarnya tuh rugi terus. Lah ini Kopdes masuk di pasar yang berdarah-darah banget. Ada Alfamart, Indomart, toko kelontong, warung Madura. Mau disingkirin juga tuh. Gue kira Kopdes Merah Putih ini siap bersaing di pasar. Ternyata mentalnya pecundang. Menggunakan kekuasaan demi programnya terlihat berhasil. Program ini kan digembor-gemborkan menjadi ekonomi kerakyatan. Tapi kok cara mainnya kayak gini ya? Misal pemerintah beneran berani nutup Alfamart dan Indomart. Pertanyaannya, emang Kopdes siap menggantikannya? Stok barangnya gimana tuh? Aman? Harganya gimana? Bisa lebih murah? Kita mah sebagai rakyat ya senang-senang aja kalau memang menjadi solusi kebutuhan pokok masyarakat. Apalagi kalau bisa mendukung produk-produk lokal. Tapi sesimpel pengadaan kendaraan logistik aja, mereka lebih memilih impor ratusan ribu unit dari India. Kenapa nggak beli produk lokal aja? Kan ada mobil SMK, ya kan? Atau lu bingung belinya di mana? Tinggal tanyain bapaknya Gibran. Ini proyek jor-joran banget teman-teman. Angkanya nyaris 400 triliun. 3-5 miliar per desa. Kalau teman-teman ingat, dulu masa Orde Baru itu ada program KUD, Koperasi Unit Desa. Yang pernah tahu, mungkin bakal langsung ngeh cacatnya program ini ada di mana. Dan sekarang ada versi update-nya, Kopdes Merah Putih. Kita lihat aja, program ini beneran untuk rakyat atau kembali jadi bancakan anggaran yang akan mengulang sejarah lama. Program yang hidup dari anggaran negara, tapi mati sebelum rakyat merasakan manfaatnya. Begini, terhadap retail modern yang sebelah sana itu, ini sebenarnya ada perbedaan yang sangat mendasar dan filosofis. Kalau retail modern yang sebelah sana itu ada di desa, uang orang desa itu akan balik ke pemegang saham atau yang punya, yang tinggal di Jakarta. Tapi kalau koperasi desa yang salah satu kegiatannya adalah retail,
uang itu muter balik menjadi keuntungan masyarakat desa. Jadi saya pernah ketemu dengan yang punya retail modern yang sebelah sana. Saya bilang stop bikin retail modern di desa. Biarkan di desa itu si koperasi desa yang jualan retail barang-barangnya. Nanti kalau barang-barangnya ada sebagian yang di koperasi desa tidak mampu kami produksi, silahkan teman-teman yang dari retail yang sebelah boleh kok jual barang-barang itu. Tapi saya sebaliknya juga nantang kepada tadi pemilik brand, pelaku UMKM yang ada di daerah-daerah tersebut, masa bikin sabun nggak bisa? Bisa nggak teman-teman bikin sabun sendiri? Bisa nggak bikin sampo sendiri? Bisa nggak kita bikin kecap sendiri? Bisa nggak kita bikin saus sendiri, bikin sambal sendiri? Kan bisa. Tapi kita ini kebanyakan kelamaan jadi konsumen, nggak pernah lagi berpikir jadi produsen.